Oke, kita mau bernyanyi sama-sama ya. Mars Sekolah Minggu. Buka suaranya ya, Lause mau dengar semua suara yang ada di sini ya. Jadi harus keras. Oke, kita nyanyikan pujian Mars Sekolah Minggu, Lause. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sekolah minggu, markas kanak-kanak semua. Cari jiwa maju terus, berserah jadi tentara Kristus. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Oke, kita mau berdoa ya. Satu lipat tangan, Lause. Satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala, empat kita berdoa. Oke, semua lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Ikuti Lause ya. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk kesehatan yang Tuhan berikan. Kami bersyukur di pagi hari ini kami bisa datang ke rumah Tuhan. Tuhan, tolong kami untuk memuji Tuhan dengan baik. Tolong kami agar kami bisa fokus, duduk tenang, mengikuti ibadah sekolah minggu kami. Bapa di sorga, ampuni kami dari dosa dan pelanggaran kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, kita akan kembali lanjutkan pujian kita, Allah memelihara. Nah, ini mungkin agak baru ya, tapi tidak apa-apa, kita akan nyanyi pelan-pelan bersama-sama ya. Allah memelihara. Oke, Lause. Waktu tidur, Allah jaga sayang. Allah memelihara hidupku tiap saat. Nah, lagu yang sangat indah ya, sangat pendek, tapi sungguh berarti adik-adik. Di sini dikatakan bahwa Allah memelihara. Apa artinya Allah memelihara ya? Artinya Allah menjaga kita ya. Waktu tidur, waktu kita pergi ke sekolah minggu, waktu kita bermain, Tuhan selalu menjaga kita. Ya, Dia memelihara kita, mencukupkan kebutuhan kita. Oke, kita akan nyanyikan satu kali lagu ini ya. Allah memelihara.
Waktu tidur, Allah jaga saya. Allah memelihara hidupku tiap saat. Iya, Tuhan selalu menjaga kita ya setiap saat. Oke, kita akan lanjutkan kembali pujian kita. Demikian Allah mengasihi dunia. Oke. Allah mengasihi, ya berikan anaknya mati di Kalvari untuk bebaskan saya. Dia akan datang pula dengan penuh mulia, amat besar kasih-Nya. Yang dikatakan sungguh sangat besar kasih Tuhan kepada kita. Bagaimana Tuhan menunjukkan kasih kepada kita? Ada yang tahu bagaimana Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita? Coba anak-anak remaja, bagaimana Tuhan menunjukkan kasih kepada kita? Dengan mengutus Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Untuk apa? Untuk mati, disalib, untuk menebus dosa-dosa kita. Ya, inilah bukti bagaimana Tuhan mengasihi kita. Kasih-Nya yang begitu besar. Tuhan Yesus rela datang ke dunia ini, mati untuk menyelamatkan kita. Jadi kita harus bersyukur kepada Tuhan Yesus karena Dia telah rela mati bagi kita. Ya, oke. Nah sekarang kita akan lanjutkan kembali pujian kita ya. Nah ini Jalan serta Yesus. Oke, biasa kita nyanyikan medley kan, tapi ini hanya Jalan serta Yesus saja ya, referennya saja. Oke, semua bangkit berdiri, ayo kita bangkit berdiri, kita mau bergerak. Jalan serta Yesus, oke? Oke, langsung. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Oke. Kita memulai jalan serta Yesus, kita jalan ke sebelah kanan ya. Lalu jalan dalam suka juga kita jalan ke depan. Jalan dalam duka kita mundur ke belakang ya. Oke, sekali lagi ya. Jalan serta Yesus. Bergerak ya. Kita mulai jalan ke kanan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan ke depan. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Iya. Oke, silakan duduk kembali ya.
Nah, pujian ini mengingatkan kita untuk terus mengikut Tuhan ya, dan berjalan bersama Tuhan Yesus setiap hari. Oke, kita akan nyanyikan pujian, kita lanjutkan ya. Nah, ini pujian yang akan kita nyanyikan di hari Ibu minggu depan ya. Oke, nanti juga kita akan ada latihan untuk paduan suara. Jadi saya harap kita bisa ingat ya, kita bisa latihan. Oke, kita akan nyanyikan pujian ini bersama-sama. Tunggulah seputar musiknya dulu ya. But I want you to know that I think of you as a reflection of God's love. Perfect parents, but you are earthly choice to raise me up in the way I should go. You are a blessing to my life. You are a blessing to my heart. You are a blessing to my life. I thank God for who you are, and I who you are. Oke, bahasa Indonesianya ya. Bagimu diriku berkat berharga dari Tuhan. Ku ingin kau tahu, bagiku mamaku, cerminan kasihnya Tuhan. Tuhan orang sempurna, mamalah pilihannya untuk besarkan di jalan yang benar. Mamalah berkat hidupku, mamalah berkat hatiku, mamalah berkat hidupku. Puji Tuhan untuk mama, puji Tuhan untuk mama. Aku tahu mama bersyukur pada Dia yang telah berikan aku yang unik. Mama, aku juga bersyukur pada Dia bahwa kau telah jadi mamaku. Tuhan orang tua sempurna, mamalah pilihannya untuk besarkanku. Mamalah berkat hidupku, mamalah berkat hatiku, mamalah berkat hidupku. Puji Tuhan untuk mama, hidupku, mamalah berkat hatiku, mamalah berkat hidupku. Puji Tuhan untuk mama, puji Tuhan untuk mama.
berkat berharga dari Tuhan. Wah, lagu yang sangat indah ya. Nah, nanti kita akan lanjutkan kembali latihan untuk paduan suara ya. Sekarang kita akan kembali memuji Tuhan sambil membawa persembahan kita. Nah, petugas persembahan hari ini kelas 1 ya. Oke, aku bawa dan berikan. Oke, Lause. Aku bawa dan berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Sekali lagi. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Oke, kita mau berdoa ya. Oke, semua lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Ikuti Lause. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami bisa datang ke rumah Tuhan untuk beribadah. Kami juga bersyukur bisa memberikan persembahan kami. Tuhan berkati agar persembahan ini bisa digunakan untuk mendukung pelayanan sekolah minggu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, terima kasih untuk Ethan ya. Dan juga Joy. Oke, kita akan lanjutkan ya. Kita mau melihat pengumuman kita dulu. Oke, yang pertama, perhatikan ya, 1-2 anak sekolah minggu digabung ya dari kelas kecil sampai kelas besar. Via Zoom diadakan setiap malam jam 8 sampai jam 8.30. Nah, tidak lama ya, sebentar saja. Tapi di Zoom Lause lihat hanya sedikit adik-adik yang datang. Kemana yang lainnya ya? Ada saat itu di rumah sendiri tidak? Nah, kalau tidak ada, harus bergabung ya sama yang lainnya supaya tambah rame kita. Oke, belajar firman Tuhan. Oke, ingat jam 8 sampai jam 8.30 setiap malam. Oke, saat teduh penting. Nah, kedua, asisten diminta untuk langsung update jumlah anak di grup sekolah minggu. Nah, lalu yang ketiga ya, latihan paduan suara sekolah minggu akan diadakan setelah cerita firman Tuhan di aula kebaktian. Jam 9.15, ingat ya, jam 9.15 sudah ada di sini. Jadi bukan 9.15 masih di bawah. Jam 9.15 sudah ada di aula ini. Nah, semua yang kelas 1 sampai remaja diundang untuk ikut ya, pelayanan paduan suara ini. Oke? Nah, sebelum kita pisah kelas, Lause mau tanya, ada anak baru tidak hari ini? Ada teman-teman baru? Oh, enggak ada ya, semua pada anak-anak lama ya. Oke, sekarang kita akan bagi kelas ya. Yang kelas playgroup sampai kelas TK sebelah kiri Lause, ikut Lause Anton ya. Ikut Lause Anton. Kelas 1 sampai kelas 5 di sebelah kanan Lause. Ikut Lause Jansel ya. Ikut Lause Jansel.
Sebelum kita mendengar firman Tuhan, silakan duduk. Melan ya? Ya, silakan Melan duduk. Oke, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kembali kami bersyukur di pagi hari yang baik ini, di mana kami bisa datang berkumpul kembali di rumah Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, agar dalam mendengarkan firman-Mu, kami memberikan hati kami dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Memberikan telinga kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan memiliki hati yang mau melakukan apapun yang Tuhan perintahkan kepada kami. Bapa Surgawi, kiranya kami bisa fokus di pagi hari ini untuk mendengarkan firman-Mu. Jangan biarkan rasa ngantuk mengganggu kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Ampuni kami Bapa dari segala dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, lalu saya mau ingatkan lagi, ini hal klasik sebenarnya ya. Kalian sadar tidak kenapa harus ditulis cerita firman Tuhan lalu ada gambar Alkitab di sini? Emangnya saya tak tahu hari ini mau dengarkan firman Tuhan? Emangnya saya tidak tahu bahwa firman Tuhan dari Alkitab? Kira-kira kenapa dibuat begitu? Supaya cantik ya layarnya ya. Ada yang bisa jawab kira-kira? Airin, kenapa ada gambar Alkitab? Lalu ada tulisan cerita firman Tuhan di situ. Supaya apa? Apakah kami ini masih anak-anak playgroup yang tidak tahu? Frans. Nah ini sengaja dibuat ya, supaya kalian bisa lihat bahwa saat ini kita sedang dengarkan firman Tuhan. Jadi semua pikiran yang mengganggu kamu hari ini itu disingkirkan ya. Jangan pikirkan hal yang lain. Badanmu di sini, pikiranmu juga di sini ya. Jangan badan di sini, pikiranmu sudah di mise. Ya, misalnya ya. Jadi pikiran harus di sini, badan di sini ya. Jangan ngantuk juga. Oke? Nah, jadi firman Tuhan hari ini akan kita dengarkan. Jadi pasang telinga baik-baik ya. Itu maksudnya ya. Nah, judul cerita kita pada pagi hari ini adalah, kita sudah masuk ke pelajaran ketiga ya. Kita baca sama-sama judulnya. 1, 2, 3 ya. Yesus menggenapi nubuat-nubuat di perjanjian lama. Jadi pagi hari ini fokus kita akan melihat di dalam Alkitab, di dalam perjanjian lama yang terdiri dari berapa kitab, Matius? Berapa? 39. Benar Ruben? Benar. Benar Gabriel? 39. Kalau kamu bilang benar ternyata salah, kamu tanggung kesalahan dia loh. Benar. Benar. Perjanjian baru berapa kitab, Steve? Berapa? Benar, Braden? Harry, benar, 27. Oke, benar. Gampang ingatnya, 39 perjanjian lama. Perjanjian baru, 3 dikali 9. 27. Ya kan? Gampang kan? Jadi semuanya berapa jumlahnya, Ruben? 6 berapa? 66. Benar, Airin? Benar ya? Oke. Nah, jadi dalam perjanjian lama 39 kitab, dari kitab Kejadian sampai Maleakhi, kita akan coba pilih beberapa ya. Dari nubuatan-nubuatan tentang kedatangan Mesias, bagaimana itu digenapi di dalam diri Tuhan Yesus ketika dia lahir di dalam perjanjian baru ya, di masa pemerintahan kerajaan Romawi. Nah, kita lihat tujuannya ada 2. Pertama, kita mau menghubungkan nubuatan tentang Mesias dalam perjanjian lama dengan penggenapan mereka, atau mereka ini di sini maksudnya adalah ayat-ayatnya dalam perjanjian baru. Kemudian yang kedua, setelah kita lihat bahwa betul-betul perjanjian lama itu tentang nubuatan Mesias digenapi Yesus, lalu apa respon kita? Apakah cukup tahu aja, oh begitu, habis itu apa lagi? Nah, kita harus mempercayai bahwa Yesus Kristus adalah Mesias yang dijanjikan Allah. Percaya gitu ya. Jadi tujuan akhirnya adalah kita mau percaya. Bukan hanya sekedar tahu, tapi mau percaya. Jadi Tuhan Yesus menggenapi nubuatan tentang Mesias yang ada di perjanjian lama. Sebelum kita masuk ke situ,
Apa itu nubuat? Ceris. Maskernya dibuka, lo nggak bisa baca bibir kamu. Apa? Sesuatu yang dijanjikan terus nantinya akan apa Airin katanya? Kamu sambung apa yang dia bilang akan, lo nggak dengar. Akan apa? Hah? Digenapi. Oke, terjadi gitu ya. Ada lagi pendapat yang lain? Nubuatan itu apa? Nubuat. Matius? Sama ya. Brayden? Ada ide lain? Sama? Sama ya. Oke. Nah, nubuat adalah wahyu dari Tuhan ya. Wahyu dari Tuhan artinya sesuatu yang Tuhan sampaikan kepada nabinya. Jadi tak semua orang bisa bilang ini nubuatan dari Tuhan. Itu harus sesuatu yang berasal dari Tuhan ya. Jadi kalau ada bilang nanti, wah kiamat itu tahun 2025, bulan 5, tanggal 5. Dan tidak terjadi. Itu bukan nubuatan. Karena nubuatan itu dikatakan apa? Suatu hal yang pasti akan terjadi. Kenapa pasti akan terjadi? Ada yang tahu kenapa? Gabriel, kenapa akan terjadi nubuatan? Kenapa nubuatan itu pasti akan terjadi? Kenapa? Karena yang bilang siapa? Tuhan. Tuhan bisa bohong nggak? Enggak. Tuhan mau bohong nggak? Nggak mungkin. Tuhan tahu masa depan nggak? Tahu. Sebelum segala sesuatu terjadi, dia sudah tahu apa yang akan terjadi. Sebelum kamu berdosa, dia sudah tahu apa yang akan kamu lakukan. Dalam pikiran kamu, dia sudah baca. Jadi kalau Tuhan sendiri yang menyampaikan nubuatan, maka itu pasti akan terjadi. Jadi kalau ada orang bilang, aku bernubuat. Sekarang kan ada gereja-gereja karismatik. Bernubuat. Bahwa tahun 2000, biasanya mereka bernubuat itu di awal tahun. Di akhir tahun. Oh nanti tahun yang akan datang akan terjadi bencana alam. Kira-kira 1000 orang mati. Tapi kira-kira, tak persis angkanya. Ada lagi orang yang, pendeta satu yang agak lucu saya rasa. Dia bilang jemaatnya ada banyak. Saya bisa tahu di antara kalian ada yang kena penyakit diabetes. Dari semua orang segitu banyak ya pasti ada yang kena diabetes lah. Ada di antara kalian yang kena penyakit mah, saya tahu. Oh jemaatnya, wah benar-benar saya kena mah. Ya, saya pun bisa bilang begitu. Ya kan? Di antara kalian ini pasti ada yang lapar. Benar nggak? Ada yang lapar? Angkat tangan yang lapar. Angkat tangan jujur, yang lapar siapa? Nggak ada yang lapar ya? Airin lapar. Saya bernubuat ya? Oh saya tahu kamu lapar. Nubuatan bukan seperti itu ya, nubuatan spesifik. Sesuatu yang diprediksi, betul-betul detail disebut. Tanggal sekian, jam sekian, apa yang terjadi, berapa orang meninggal, apa yang akan, situasinya seperti apa, itu semua jelas. Ya. Jadi nubuat adalah wahyu dari Tuhan tentang suatu hal yang pasti akan terjadi di masa depan. Bisa masa depan yang dekat, agak jauh, dan jauh sekali. Ya, nanti kita lihat juga nubuatan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Ada yang beberapa ratus tahun sebelum dia lahir, ada yang sudah ribuan tahun sebelum dia lahir sudah dinubuatkan. Ya. Oke, kita lanjut. Apa arti Mesias? Kan kita bicara tentang nubuatan Mesias. Mesias itu apa? Hana. Apa itu Mesias? Kita sering dengar Mesias, Mesias Yesus adalah Mesias. Apa itu Mesias? Melan tahu Mesias apa? Nggak tahu. Frans, apa Mesias? Matius, anak Allah. Artinya ada itu. Mesias itu bukan anak Allah artinya. Walaupun Mesias adalah anak Allah, tapi arti Mesias itu, kata itu artinya. Kayak Airin artinya peace, damai. Kamu nggak bisa, Airin artinya anak Pak Elison. Ya memang dia anak Pak Elison. Arti nama Airinnya bisa dibedakan kan? Oke. Ada yang tahu? Volunteer? Mesias, halo. Yang lahir besar di gereja ini harus tahu Mesias ya. Ruben, apa itu Mesias? Kamu sekolah minggu di sini dari kecil di sini. Kemarin juga ceritanya Lose Dedi waktu Paskah juga ada tersebut Mesias.
Mesias itu adalah bahasa Ibrani, artinya yang diurapi. Diurapi untuk apa? Ada tugas khusus ya. Nah, ketika orang-orang Yahudi mendengar kata Mesias, mereka tahu bahwa ini adalah seseorang yang Tuhan janjikan, yang Tuhan urapi, yang Tuhan pilih. Kata urapi di sini berarti dipilih, terpilih. Untuk apa? Terpilih untuk apa? Untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Nah, orang Israel pahaminya adalah untuk menyelamatkan mereka, orang Israel, dari segala kesulitan yang mereka hadapi, dari penjajahan. Tapi Mesias sendiri sebenarnya adalah seorang yang dipilih oleh Allah untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Ingat ya, jadi Mesias adalah seseorang yang diurapi. Diurapi untuk apa? Jadi arti Mesias adalah yang diurapi. Jadi ketika didengar diurapi, maksudnya adalah seseorang yang dipilih. Dahulu kala seorang nabi, seorang imam, ya, seorang raja, kalau mereka ingin ditabiskan, dipilih, mereka harus diurapi dengan minyak, dicurahkan minyak di kepalanya. Itu tandanya dia sah jadi raja, sah jadi nabi, sah jadi imam. Diurapi dulu, ya, ditabiskan dulu. Kalau sekarang presiden mau diangkat kitab sucinya di atas kepalanya. Berjanji baru sah jadi presiden. Nah, seperti itu ya. Jadi Mesias adalah yang diurapi. Nah, dalam perjanjian lama disebut Mesias. Perjanjian baru disebut apa? Bahasa Yunaninya. Ada yang tahu? Mesias itu ada kata yang sinonimnya dalam bahasa Yunani. Sinonim, persamaan kata Mesias itu. Dalam perjanjian lama, perjanjian baru kita sering temukan itu. Dan selalu namanya itu dikaitkan dengan nama Yesus. Apa itu? Yesus? 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 Kristus. Kristus itu adalah Mesias artinya. Sama. Baru tahu ya, Matius? Sekarang udah tahu, ingat ya, jangan dilupakan. Jadi dalam bahasa Ibrani itu Mesias, dalam bahasa Yunani itu Kristus. Kristos, ya. Jadi nama ini walaupun dua kata yang berbeda, tapi artinya sama, yang diurapi juga, ya. Oke, lanjut ya. Kita mau melihat nubuatan yang Tuhan Yesus genapi di perjanjian baru. Nah, ada orang bilang begini. Ada orang liberal ya. Orang liberal ini adalah orang-orang yang mengaku diri Kristen, tapi selalu kritik Alkitab. Kalau tak cocok dengan logika, ini nggak benar nih. Misalnya mukjizat Tuhan Yesus ketika berjalan di atas air. Mana mungkin orang bisa jalan di atas air? Tahu kalian caranya mereka jelaskan bagaimana? Oh, bukan jalan di atas air Yesus pada waktu itu. Waktu itu dari jauh dilihat, dia jalan di atas bebatuan. Batunya itu pas rata dengan air. Jadi kelihatan dari jauh, oh berarti jalan di atas air. Ternyata jalan di atas batu. Emangnya Yesus jalan di pinggir ya? Waktu itu sudah jam pukul subuh ya, 3 pagi. Kapal murid-muridnya dibawa ke tengah dikatakan. Apakah di tengah danau ada batu sebesar itu? Tidak ada. Tapi orang liberal mencoba untuk membuat semuanya logis. Ketika Yesus beri makan 5.000 orang, bukan, rotinya itu bukan tiba-tiba jadi banyak. Lalu jadi apa? Nah, ketika itu ada seorang anak kecil kan, punya 5 roti dan 2 ikan. Anak kecil ini bilang, ini punya saya. Jadi orang-orang merasa malu. Oh, anak kecil aja keluarkan roti ikannya. Kita keluarkan semua punya kita. Itu orang liberal. Jadi semua mereka coba untuk dibuat masuk akal. Dibuat menjadi logis. Akhirnya mukjizat itu ditiadakan. Bukan mukjizat. Hati-hati ya. Kita orang Kristen percaya dengan mukjizat yang Tuhan Yesus lakukan. Jadi salah satunya mereka sebut tentang nubuatan. Oh, ketika Yesus pergi ke Yerusalem. Oke, kita lihat dulu gambarnya ya. Nah, ini gambar apa ini? Ada yang tahu gambar apa? Ayo tebak gambar. Yang duduk di atas hewan itu siapa? Apa Arin? Siapa? Kamu tadi sebut loh. Siapa? Siapa? Tuhan Yesus. Dia naik apa? Kedelai. Kedelai makanan loh. Keledai betina kan? Nah, ini adalah sebuah penggenapan dari perjanjian lama. Kalau kita baca dalam Zakaria 9:9 dikatakan, bersorak-soraklah dengan nyaring hai putri Sion, bersorak-sorailah hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah.
Nah, ini adalah nubuatan dari Nabi Zakaria tentang Mesias nanti akan datang masuk ke kota Yerusalem. Itu putri Sion. Sion itu nama lain Yerusalem, ya. Akan masuk ke situ dengan menunggangi seekor keledai betina. Lalu ada orang liberal bilang, "Oh, Yesus itu dia baca nih Zakaria 99 lalu pura-pura naik keledai." Supaya pas seperti apa yang ditulis dalam Zakaria. Benar tidak seperti itu? Kalian paham tak maksudnya? Jadi si Yesus itu sebenarnya bukan Mesias, tapi karena dia baca Zakaria 99, oh, Mesias akan naik keledai ya? Oke, saya akan naik keledai juga. Naiklah dia keledai ke Yerusalem. Lalu orang bilang, oh inilah Mesias seperti yang dikatakan Zakaria. Orang liberal bilang seperti itu. Tapi kita akan lihat dari nubuatan yang lain. Oke lah, mungkin ini katakanlah mereka bilang seperti itu. Tapi kita lihat bagaimana dengan kelahirannya. Bisa kamu pilih kamu lahir di mana? Kita lihat ya. Nah ini dia, ini penggenapannya di perjanjian baru ya. Yesus menemukan seekor keledai muda lalu ia naik ke atasnya seperti ada tertulis. Nah dikutiplah kata-kata yang tadi Zakaria 99. Jangan takut hai putri Sion, lihatlah rajamu datang duduk di atas seekor keledai, anak keledai. Oke, nah ini silsilah Tuhan Yesus ya. Nah kalau kita lihat silsilah Tuhan Yesus ini, nah di sini nampak ya, ini ada Juda. Juda itu bahasa Indonesianya apa? Yehuda. Mesias akan lahir dari keturunan Yehuda. Bisakah kalau memang Yesus itu adalah Mesias palsu ya? Dia tak bisa akan memilih kelahirannya kan? Kalau dia betul-betul Mesias palsu, kamu lahir di mana? Kamu tak bisa pilih. Benar nggak? Steve, kamu pernah nggak pilih? Aku mau dilahirkan jadi adik Franz. Pernah? Nggak tahu kok kamu kan? Tiba-tiba kamu lahir, abangmu si Franz. Kamu nggak bisa bilang, aku mau jadi adiknya Ruben lah. Kan nggak bisa. Tuhan sudah tetapkan kan? Sudah pilih. Jadi kalau Yesus Mesias palsu, bisakah dia pilih dia lahir dari keturunan Yehuda? Tak mungkin. Orang liberal tak bisa jawab. Nah, mereka au-au lah. Tak bisa jawab kan? Tadi dia bilang, keledai itu oke lah, dia setting istilahnya. Nah, bagaimana dengan ini? Ya, kita lihat Mesias berasal dari suku Yehuda. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda atau lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia datang yang berhak atasnya. Maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Nah ini adalah berkat Yakub kepada anaknya Yehuda. Ketika Yakub mau meninggal, dia kasih berkat. Dan berkat ini adalah nubuatan loh. Di atas pimpinan Tuhan, Yakub memberikan berkat kepada anaknya yang adalah nubuatan tentang Mesias. Jadi dikatakan tongkat kerajaan, lambang pemerintahan. Ini berbicara tentang kerajaan. Bahwa akan ada raja yang lahir dari keturunan Yehuda. Ini bukan raja biasa. Bukan seperti Raja Salomo, Raja Daud. Bukan. Kenapa? Karena dikatakan di sini, sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Apakah Daud menaklukkan semua bangsa di dunia? Enggak. Salomo bahkan dengan segala kemegahannya dia pun tak menaklukkan seluruh dunia. Belum. Jadi ini berbicara tentang siapa? Berbicara tentang Raja Mesias. Yesus akan datang kembali untuk kali kedua, lalu akan memerintah di dunia ini selama berapa tahun? Kerajaan milenium? Milenium itu berapa? Milenium berapa tahun itu? Oke, lalu saya kasih pilihan. 100, 1000, 10.000, 100.000 tahun. Milenium yang mana? Anak-anak milenial. Apa itu milenial? Milenium itu apa? 1000 tahun dia akan datang yang akan memerintah di dunia ini. Setelah itu bumi dan dunia ini dihancurkan dan diciptakanlah langit bumi yang baru. Ya. Memerintah secara fisik. Jadi seluruh dunia akan takluk di bawah pemerintahan Yesus Kristus. Datang sebagai seorang Raja Mesias. Nah ketika dia datang pertama kali di Bethlehem, lahir di kandang domba, dia bukan datang sebagai raja. Dia datang untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Ya, dosa yang lebih penting. Kalau kamu mati di dalam dosa, kamu tak punya persekutuan dengan Tuhan di sorga. Kamu tak bisa hidup dalam kerajaan 1000 tahun, dalam kerajaan sorga tak bisa. Makanya itu dulu yang diatur, ditangani dosa ya. Jadi kali kedua nanti dia datang, dia akan jadi seorang raja, Mesias ya. Jadi ini nubuatannya. Kemudian dalam Ibrani 7 ayat 14, penulis Ibrani mengatakan, sebab telah diketahui semua orang bahwa Tuhan kita, berbicara tentang Tuhan Yesus, berasal dari suku Yehuda. Digenapi. Suku Yehuda. Dan mengenai suku itu, Musa tidak pernah mengatakan suatu apapun tentang imam-imam. Nah, kitab Ibrani berbicara tentang keimaman Tuhan Yesus. Kita tahu ya, imam itu dipilih dari suku apa? Orang Israel.
Lewi. Loh, kenapa Yesus dianggap sebagai imam besar kita? Bukankah dia dari suku Yehuda? Nah, itu argumentasinya si penulis Ibrani. Tapi kita ingat, keimamannya si Harun, kan Lewi dari keturunan Harun, itu dipilih, ditetapkan oleh Tuhan Allah ya untuk orang Israel. Sementara keimaman Tuhan Yesus ditetapkan oleh Allah sendiri bagi semua manusia. Jadi dia adalah imam kita ya. Tuhan Yesus adalah imam kita. Nah, jadi dari suku Yehuda ya, digenapi. Nah, bagaimana jelaskannya? Orang liberal, halo liberal, ini gimana nih jelaskannya? Kamu bilang tadi Yesus sengaja naik keledai. Nah, ini sekarang dia lahir di suku Yehuda. Bisakah dia pilih kalau dia memang manusia biasa, Mesias palsu? Tak mungkin. Ya. Kemudian, ini apa nih? Gambar apa nih? Kalian suka pilih tebak gambar kan? Ayo kita tebak gambar dulu sekarang. Apa ini? Hana, gambar apa yang kamu lihat? Itu baju laki-laki itu baju kuning atau bajunya terang benderang ya? Malaikat, oke, bagus. Malaikat bicara sama siapa kira-kira? Kira-kira saja. Hah? Maria, betul sekali. Gampang ya, tebak gambar ya. Malaikat berbicara dengan Maria tentang apa? Mesias lahir dari seorang perempuan perawan, belum menikah, belum pernah berhubungan dengan laki-laki manapun. Seorang gadis. Ini adalah kelahiran yang sungguh ajaib ya. Nah, Kejadian 3:15, ketika si Adam Hawa berdosa, lalu terakhir si ular yang menggoda si Hawa ya, disalahkan si Hawa. Si Adam bilang perempuan ini, si perempuan bilang ular ini. Nah, Tuhan bilang kepada si ular, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Nya di sini nya perempuan ini yang merah itu ya di atas. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Berbicara tentang seseorang akan datang pada waktunya. Dia berbicara bukan kepada ularnya ya, kepada iblisnya. Paham ya? Jadi iblis yang menggunakan ular, hewan yang paling cerdik itu, untuk menggodai si Adam dan Hawa. Jadi ketika Tuhan bicara ini, Tuhan berbicara dengan si iblisnya. Akan tiba waktunya. Jadi keturunan si perempuan ini akan meremukkan kepalamu, belenggu dosa. Karena iblis sebenarnya sesungguhnya mau manusia semuanya berdosa dan binasa bersama-sama dia di neraka. Semakin banyak orang ikut dia, semakin senang dia binasa di neraka. Tapi Allah menjanjikan bahwa dia akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Tumit keturunan si perempuan, Yesus disalib di paku. Tumitnya ya. Ini bahasanya ya. Jadi kakinya atau tumitnya itu ditusuk dengan paku. Keturunannya dan keturunan si perempuan ini akan meremukkan kepala si ular, si iblis itu. Jadi Yesus atau Mesias lahir bukan dari hubungan laki-laki dan perempuan. Tapi dia lahir dari seorang perempuan. Dan lebih jelasnya dikatakan dalam Yesaya 7:14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda. Nah, kitab suci kita, bahasa Indonesia, terjemahkannya perempuan muda. Nah, ini nggak ada yang ajaib kan? Perempuan muda bisa hamil nggak? Bisa. Tapi sebenarnya terjemahan yang benar adalah perawan. Anak gadis yang tidak pernah menikah, belum pernah berhubungan dengan laki-laki, akan mengandung. Nah, ini ajaib. Dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan dia akan menamakan dia Immanuel. Nubuatan spesifik loh. Perawan, lalu dibilang anak perawan ini akan mengandung, melahirkan anak laki-laki. Bukan hanya bilang melahirkan seorang anak. Entah perempuan laki-laki nggak tahu. Tapi jelas dikatakan laki-laki. Kurang jelas lagi, namanya Immanuel. Spesifik kan nubuatan Tuhan. Immanuel adalah mengatakan artinya adalah Allah beserta kita atau Allah menyertai kita. Maksudnya apa? Anak laki-laki ini adalah Allah yang turun ke bumi, makanya Allah ada di tengah-tengah kita, tengah-tengah manusia. Itu artinya Immanuel. Allah turun dari sorga ke dunia, tinggal bersama-sama kita. Immanuel. Dan ini digenapi ya. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Yang berarti Allah menyertai kita. Digenapi. Semuanya persis digenapi. Loh, bukannya nama Yesus, nama Mesias Yesus Kristus bukan Immanuel. Immanuel adalah nama lain. Ya, yang artinya Allah menyertai kita. Yesus adalah Allah yang tinggal di tengah-tengah manusia. Maka disebut Immanuel. Dia di tengah-tengah kita, menyertai kita.
Oke, kemudian lanjut. Ini gambar apa? Ayo, ala anak remaja, coba tebak gambar apa ini? Masa tak bisa tebak? Ada hewan tuh di belakang. Ada dua orang laki-laki dan perempuan. Ada baby. Ini apa nih? Peristiwa apa nih? Brandon, coba tebak. Tuhan Yesus lahir. Di mana dia lahir? Bethlehem. Kamu kalau waktu lahir dulu pernah pilih nggak mau lahir di mana? Enggak kan? Kita tiba-tiba lahir ya mau di mana aja kan? Sesuai ketetapan Tuhan kan? Tuhan, aku mau lahir di Awal Bros. Awal Bros belum ada waktu itu gimana? Misalnya nih, Lausa nih. Awal Bros mungkin belum ada 35 tahun yang lalu kan? Tuhan tetapkan semuanya. Kamu tak bisa pilih. Intinya adalah, poinnya adalah kamu tak bisa pilih. Mau lahir di mana? Yesus, Mesias lahir di Bethlehem. Bagaimana mungkin kalau Yesus adalah Mesias palsu, manusia biasa, manusia berdosa, ingin menipu orang banyak mengatakan bahwa dia Mesias, tapi dia lahirnya di tempat lain. Tapi buktinya di sini bukan. Yesus lahir di Bethlehem sesuai dengan apa yang dinubuatkan. Nah, Mika pasal 5 ayat 2 ya, ini nubuatan tentang tempat di mana Mesias akan lahir. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel. Seorang yang akan memerintah Israel. Apakah dia raja? Pasti dia raja. Raja yang seperti apa? Nah, dijelaskan lebih jauh lagi. Yang permulaannya sudah sejak purbakala. Kok sejak purbakala? Ini raja apaan ini? Berarti dia sudah ada sejak dahulu. Sejak dahulu kala. Siapa yang sudah ada sejak dahulu kala? Ruben, umurmu berapa? 15. 16 tahun yang lalu kamu udah ada belum? Belum. Ini udah ada nih sejak purbakala nih. Kita ada titik di mana kita belum ada kan? Lalu saya umur 35, berarti 36 tahun yang lalu saya belum ada. Semua orang seperti itu. Tapi ini yang akan bangkit untuk memerintah Israel, dia sudah ada sejak purbakala. Kalau kita lihat ke dalam bahasa aslinya, sejak segala sesuatu belum ada, dia sudah ada. Siapa dia? Siapa yang ada sebelum semuanya ada? Tuhan. Nah, jadi berbicara tentang seorang Raja Mesias, Raja yang khusus, yang dipilih, yang diurapi oleh Allah untuk menjadi penyelamat manusia di dunia ini. Dan kita lihat penggenapannya, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang Majus dari timur ke Yerusalem. Bethlehem, Yudea. Ya. Jadi persis di tempat yang disebutkan oleh Nabi itu ya, Mika. Nubuatan yang diberikan Allah kepadanya. Nah, kita sudah lihat beberapa kan, bagaimana Yesus menggenapi. Itu baru beberapa loh. By the way, total nubuatan Mesias yang digenapi Yesus itu ada 300 lebih. Kita tak mungkin bahas semua ya. Bahas 10 aja saya rasa waktunya tak cukup. Jadi saya hanya pilih beberapa. 300 nubuatan kurang meyakinkan kita kah apakah dia Mesias apa tidak? Ya, 10 saja saya rasa sudah cukup meyakinkan kita, benar nggak? 300. Karena Tuhan tahu banyak orang liberal yang akan menyangkal. Jadi segala sisi itu di cover. Ya. Tapi kita akan pilih beberapa hal yang penting yang saya rasa cukup untuk membuat mata kita melek bahwa memang Yesus adalah Mesias ya. Nah, ini gambar apa nih? Melan ini gambar apa? Tuhan Yesus. Dia mati disalibkan ya. Dengan cara yang sangat mengerikan. Kematian di kayu salib itu adalah kematian yang sepanjang sejarah itu disebut sebagai kematian yang paling kejam. Karena matinya pelan-pelan. Kenapa yang mau disalibkan itu dicambuk dulu sebelum disalib? Supaya darahnya habis. Bercucuran banyak, dia capek, haus, dehidrasi. Dan supaya di kayu salib nanti matinya cepat. Coba kalau dia nggak dicambuk, langsung disalib aja. Buka bajunya langsung salib. Lama tuh matinya itu. Ya kan? Nggak kehausan, nggak kehilangan darah. Dia harus kehilangan darah dulu banyak. Dan disiksa dengan kejam, matinya sangat-sangat menderita sekali. Tak heran kalau Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, yang meminta cawan itu lalu daripadanya. Karena dia bisa melihat masa depan begitu mengerikan. Ini penderitaan yang begitu mengerikan ini dia tanggung karena dosa kita. Dia pikul dosa kita di saat itu. Betapa beratnya ya. Kita memikul dosa teman kita saja mungkin sudah cukup berat loh. Dosa seluruh dunia ditanggung oleh satu orang.
Makanya dia katakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia merasa sendirian. Karena pada saat itu dosa sedang dia pikul. Allah tidak menyukai dosa. Dia memalingkan wajahnya. Bapa memalingkan wajahnya karena dia menanggung dosa. Dianggap seperti orang berdosa pada saat itu. Nah ini juga dinubuatkan dalam perjanjian lama. Nah kalau kita baca, Mesias mati disalibkan, ada nubuatannya. Mazmur ya, saya lupa tulis Mazmurnya ya. Kemarin sudah disuruh perbaiki, sorry. Kita coba lihat ya. Hanya tulis Mazmur ya. Kemarin sudah dikoreksi. Masa tidak ingat ya, sorry ya. Oke. Itu tertulis di dalam Mazmur 22 ayat 17 ya. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. Nah ini adalah Mazmur Daud. Daud menuliskan Mazmur ini. Dan kalau kita lihat dalam sepanjang hidup Daud, Daud tak pernah loh ditangkap, lalu tangannya dan kakinya ditusuk, itu tak pernah. Lalu kenapa dia tulis seperti ini? Kenapa dia tulis seolah-olah, dia kan pakai kata kakiku, berarti kakinya Daud kan, kalau dia yang menulis. Tapi ini adalah nubuatan, bukan berbicara tentang Daudnya. Karena Daud sepanjang sejarah catatan yang kita punya, dia tak pernah ditusuk kaki dan tangannya. Walaupun dia ditangkap musuhnya, berada di tempat musuh ya, tidak pernah sama sekali dia ada disiksa seperti demikian, tangan dan kaki ditusuk. Jadi ini adalah nubuatan tentang Mesias ya. Bagaimana tangan dan kakinya akan tembus oleh paku. Pakunya bukan paku yang kecil loh. Kalau kamu di rumah kan mau gantung pakaian, kamu paku yang kecil kan. Ini paku yang, by the way ya, kalau kita lihat penyaliban ada yang bilang disalib di sini ya. Nah kalau Lausa percaya menurut sejarahnya, dia bukan di sini ditusuk, di sini. Karena di sini ada tulang, ada lubang, lebih kuat menahan. Kalau ini kan enggak. Kalau ini ditusuk begini, kalau dia berat badannya berat sekali, itu bisa sobek, bisa lepas. Paham? Bisa, pernah lihat nggak ada yang lepas begini? Jatuh. Kalau ini nggak akan lepas, karena di sini pergelangan tangan, kamu lihat nanti struktur tulangnya manusia, di sini tuh ada lubang kayak gini, panjang ya. Nah, di sini ditusuk tembus ke sini, sehingga dia menahan. Lebih kuat lah, lebih kuat menahan. Si Airin takut ya. Siapa yang takut sama suntik di sini? Ada yang takut sama suntik nggak? Siapa yang kalau disuntik harus gini? Nggak berani lihat. Suntik aja kamu takut. Tuhan tuh kena paku di sini ya, gede ya pakunya ya. Dan ketika dipaku itu, kamu rasakan hentakannya itu loh. Bukan paku langsung gitu kan enggak. Pakunya kan kayak paku. Kalau meleset dia paku itu, pukul itu mungkin kena tangannya juga. Kita kan nggak tahu. Getaran itu, tekanannya itu terasa ya. Nah kita lihat di dalam kitab suci ketika Tuhan Yesus disalibkan ya, kaki dan tangannya dipaku, dan buktinya adalah ketika dia bangkit kembali ya, Thomas bilang kan ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada 10 murid, aku tak percaya kalau tidak kutusuk dulu dengan jariku lubang yang ada di tangannya. Makanya Tuhan Yesus bilang, Thomas, taruh jarimu di sini. Artinya masih ada lubangnya di situ. Ada lubang di tangan dan kakinya. Dan di lambungnya juga ada ditusuk ya, dengan tombak. Nah jadi ini juga merupakan bukti bahwa memang Yesus adalah Mesias, karena Mesias memang harus mati disalib. Ditusuk ya kaki dan tangannya. Oke, kita lanjut. Nah ini gambar apa? Kalau dari gambar ini kira-kira Lo Sededi mau jelaskan apa? Tadi udah disalib, ini kok tiba-tiba ada bertiga nih. Tadi kan cuma sendiri. Siapa yang di sebelah kiri dan kanannya itu? Siapa? Ada yang tahu siapa? Bukan namanya ya. Orangnya itu siapa? Kenapa disalib? Kalian nggak tahu ya? Kalian pikir Yesus disalib sendirian ya? Bertiga. Dikatakan di sebelah kiri satu orang, di sebelah kanannya satu orang. Dia di tengah-tengah. Oke, kita lihat. Mesias disalibkan seperti seorang penjahat. Yang dua orang itu adalah penjahat. Ya. Nah, dalam Yesaya 53:12 dikatakan dia, ini berbicara tentang Mesias, terhitung
Terhitung maksudnya adalah dia ada di antara. Ya, di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak, dia ada di tengah-tengah. Artinya dia ada di antara pemberontak. Itu yang pertama. Kemudian dia menanggung dosa banyak orang, dia salib untuk dosa-dosa umat manusia. Kemudian dia berdoa untuk pemberontak, kan? Benar nggak? Ada ingat kejadiannya? Kalau kau memang anak Allah, turun dari salib ini dan turunkan kami juga, baru kami percaya. Salah seorang dari penjadi. Kalau tidak salah dua-duanya ya. Karena di awal dua-duanya saling menyerang Tuhan Yesus. Tapi nanti salah satunya bertobat. Sadar ketika Tuhan Yesus berdoa, Bapa ampuni mereka, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yang salah satunya sadar. Yang sebelah kiri atau kanan saya tak tahu yang mana satu. Tapi salah satunya sadar, ini orang nggak pantas untuk dihukum. Kita memang layak untuk dihukum. Tapi orang ini adalah orang benar. Yesus, kalau engkau datang dalam kerajaanmu, ingatlah aku. Tuhan Yesus bilang apa? Hari ini juga kamu akan bersama-sama dengan aku di Firdaus, di sorga. Hanya bilang gitu loh, ingat aku. Sempat tak dia dibaptis? Nggak sempat. Nggak disalib. Beberapa menit yang lalu dia masih menghina Tuhan. Sekarang dia sudah sadar ketika Yesus berdoa. Orang ini orang benar. Ingat saya. Tuhan Yesus bilang hari ini juga. Hari itu kan mereka mati. Hari itu dia di sorga. Dengan iman. Ini salah satu ayat membuktikan bahwa dengan iman kamu masuk ke sorga, bukan dengan perbuatan baik. Sempat tak dia berbuat baik? Tak sempat. Hanya bilang, ingat saya Tuhan. Iman ya, iman yang sungguh-sungguh. Nah, kita lihat. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun. Penyamun itu pencuri, perampok. Seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Ya. Digenapi. Mesias ada di antara penyamun pemberontak. Yesus disalibkan di antara penyamun-penyamun. Nah, ini gambar apa nih? Gabriel. Gambar apa itu? Apa yang ada yang panjang yang ditusukkan di lambungnya Tuhan Yesus? Tombak. Nah, kalian tahu kenapa peristiwa apa ini? Peristiwa apa nih? Kenapa harus ditombak? Kamu lihat ini yang sebelah mana nih kursornya ini? Kamu lihat ini sedang apa prajuritnya naik ke atas? Bukan ngurut ya, bukan dia lagi ngurut-ngurut massage ya, bukan ya. Dia ini, mereka ini, prajurit yang naik ini sedang mematahkan kaki orang-orang yang disalib. Kenapa? Karena mau bentar lagi mau sahabat. Kalau dipatahkan kakinya, dia akan berdarah dan matinya lebih cepat lagi. Kamu bayangkan sudah capek, sakit, semua badan dipatahkan kakinya, meninggalnya cepat. Jadi dua orang ini, yang kiri dan kanannya ini, kakinya dipatahkan. Tapi giliran sampai kepada Yesus, prajurit lihat ini orang sudah mati. Prajurit kan ahli ya. Mereka kan bukan sekali dua kali lihat orang meninggal. Namanya prajurit, bahkan membunuh orang udah sering. Jadi ketika dia lihat, ini orang sudah mati nih. Tapi untuk lebih meyakinkan, ya dia tusuk lambungnya. Maka keluar darah dan air. Dia tak patahkan kakinya. Karena nubuatan itu firman Tuhan juga katakan bahwa kakinya tidak akan ada yang patah. Tulangnya tidak akan ada yang patah. Digenapi ya. Itu salah satu nubuatan yang tidak kita bahas. Tapi saya sebutkan saja. Jadi di sini ketika lambungnya ditusuk untuk memastikan dia sudah mati. Ya. Dan benar dia sudah mati. Mesias ditikam. Nah, Zakaria pasal 12 ayat 10 dikatakan, aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem, dan mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam. Berbicara tentang seseorang yang ditikam. Siapa dia? Dia adalah Mesias sendiri, dan akan meratapi dia seperti orang meratapi anak tunggal, dan akan menangisi dia dengan pedih seperti orang menangisi anak sulung. Ketika Yesus mati, menghembuskan napas terakhir, apa yang terjadi waktu itu? Ada yang ingat? Gelap gulita, gempa bumi. Lalu prajurit berkata apa? Sesungguhnya dia adalah anak Allah. Mereka menangisi diri mereka sendiri, menyesali. Tapi dia sudah mati. Digenapi ya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Ya, darah dan air menumpuk ya. Lalu saya kemarin jelaskan ada sebutannya di sini ketika orang ini kehilangan banyak darah, maka jantung itu memompa dengan cepat apa aja yang dalam bentuk cairan dipompa. Jadi semua bercampur dan menumpuk di bagian sini. Makanya ketika ditusuk air pun ada di situ sama darah campur ya. Karena sistem tubuh kita memang seperti itu ya, jantung harus memompa sesuatu.
Ya kalau tak ada yang dipompa lagi, ya dia sedot semua cairan. Semua cairan akan bercampur jadi satu ya. Dan keluarlah darah dan air. Oke, berikutnya ini gambar apa? Steve. Tuhan Yesus bangkit. Tapi ini gambar apa? Kubur yang kosong. Betul, kubur Tuhan Yesus kosong ya. Mesias bangkit dari kematian. Nah, Mazmur 49 ayat 15 dikatakan, tetapi Allah akan membebaskan nyawaku dari cengkeraman dunia orang mati, sebab ia akan menarik aku. Ini berbicara tentang orang yang sudah mati, ditarik kembali atau bangkit kembali. Ya. Lukas 24 ayat 6, ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika dia masih di Galilea. Jadi kebangkitan Tuhan Yesus itu sudah dinubuatkan. Tuhan Yesus sendiri sudah tahu bahwa dia akan bangkit kembali. Dia akan bangkit dari kematian. Ya. Jadi Mesias dinubuatkan akan bangkit dan Yesus sudah bangkit. Dialah Mesias itu karena dia bangkit dari kematian. Dan dia bukan dibangkitkan oleh orang lain, tapi dia bangkit sendiri ya dari kematian. Nah ini gambar apa? Gambar apa ini? Ada yang tahu? Hah? Apa? Airin kamu kayak mau ngomong tapi nggak ngomong. Apa nih? Gambar apa nih Ben? Hah? Yesus menampakkan diri, tapi mereka kok lihatnya ke atas. Naik ke sorga, betul sekali. Ya, ini murid-murid pada lihat ke atas ya. Dan di sini dikatakan ini gambaran ya. Saya rasa gambarnya akan lebih megah daripada ini. Ini hanya gambar dari YouTube yang saya coba cari. Bagaimana tahta di sorga dan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa ya. Pemandangannya akan lebih spektakuler daripada ini. Mesias duduk di sebelah kanan Allah. Ini dinubuatkan ya. Mazmur 110 ayat 1. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku. Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Nubuatan tentang Mesias akan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Nah, saya juga mau jelaskan sedikit selingan ya. Kita ya pernah mungkin dengar atau baca di Facebook kalau ada yang meninggal, semoga diterima di sisinya. Ada lagi yang bilang, semoga dia diterima di sisi sebelah kanan Allah Bapa. Itu bukan tempat yang harus kamu berikan kepada orang. Itu tempat Mesias ya, tempat Tuhan Yesus. Kamu cukup bilang semoga, ya kita tak perlu bilang doakan semoga lagi. Kalau kamu percaya, ya kamu pasti di sorga. Tapi ada orang yang tidak mengerti konsep ini. Selalu gampang karena dilihat, oh sebelah kanan baik. Semoga dia diterima di sisi kanan Allah Bapa. Itu tempatnya Tuhan Yesus. Ketika muridnya Yakobus dan Yohanes bilang kepada Tuhan Yesus, mamanya datang, tempatkanlah anak saya ini nanti satu di sebelah kanan, satu di sebelah kiri. Tuhan Yesus bilang apa? Mengenai itu bukan saya yang tentukan. Bapa sudah tentukan tempat itu bagi siapa dia kehendaki. Jadi kita tak bisa bilang seperti itu ya, sebelah kanan ya. Tempat itu sudah ada yang menempati Tuhan Yesus sendiri. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah dia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Nah, ketika dikatakan duduk di sebelah kanan Allah, itu artinya setara. Setara dengan Allah. Dia adalah Allah sendiri. Konsep Allah Tritunggal kita tak bisa pahami secara utuh ya. Karena orang mungkin bingung, 3 tapi 1. Bagaimana caranya? Memahami Tuhan tak bisa pakai konsep manusia. Dan satu lagi, kalau kamu bisa paham tentang Tritunggal, maka dia bukan Allah. Allah tak bisa dipahami manusia. Tak bisa diselami, tak bisa dimengerti secara utuh. Ada seorang pendeta dari Inggris mengatakan, kalau kamu mau mencoba memahami Tuhan, kamu itu seperti seekor lalat. Lalat ya, pernah lihat lalat ya? Yang mencoba meminum samudra. Samudra lautan, bisa nggak lalat minum lautan dan habis lautan? Nggak bisa. Kapasitas kita untuk terima itu tak bisa. Karena Allah itu begitu besar. Tak bisa dipahami dengan akal kita yang begitu sempit, apalagi kita manusia berdosa. Jadi konsep Tritunggal, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sesuatu yang tidak bisa kita pahami sepenuhnya. Tak bisa kita analogikan ya. Ada orang bilang, Tritunggal itu seperti telur. Ada kulitnya, ada putihnya, ada kuningnya. Itu salah. Kenapa? Karena nggak sama kan? Kulit sama kuning sama nggak? Nggak sama. Putih sama kuning sama?
Ada orang makan kulit telur? Enggak ada kan? Jadi kalau kamu bilang seperti itu salah konsep. Maksudnya adalah satu kesatuan, enggak. Satu kesatuan sama setara. Allah Bapa adalah Allah, Allah Anak adalah Allah, Allah Roh Kudus adalah Allah. Allah Anak bukan Allah Bapa. Allah Bapa bukan Allah Anak, Allah Roh Kudus bukan Allah Bapa ataupun Allah Anak. Mereka terpisah. Independen. Tapi mereka itu dalam satu kesatuan. Berbeda tapi tidak bisa dipisahkan, ya. Berbeda tapi tidak bisa dipisahkan dalam satu kesatuan yang harmonis. Bingung kan? Ya memang tak bisa kita pahami sepenuhnya. Oke ya, jadi Yesus terangkat ke sorga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Nah setelah kita dengar tadi penjelasan beberapa nubuatan. Pertama kita lihat Tuhan Yesus sungguh-sungguh adalah Mesias. Kalian sudah yakin belum? Setelah lihat nubuatan perjanjian lama dan digenapi dalam perjanjian baru. Sudah yakin belum sekarang? Atau perlu kita bahas 300 itu? Sudah yakin? Cukup meyakinkan tidak? Ya cukuplah. Ya, sangat meyakinkan malah, bukan hanya cukup. Sangat-sangat meyakinkan. Dan Tuhan Yesus menggenapi nubuatan tentang Mesias dengan sempurna, tak ada kurangnya, tak ada bedanya dari apa yang dinubuatkan sama apa yang terjadi ya. Kemudian yang kedua kita melihat Tuhan Yesus adalah Sang Juru Selamat dunia, Mesias. Tadi yang diurapi, dipilih secara khusus untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Dan yang terakhir kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Hari ini adalah hari keselamatan. Jangan ditunda ya. Ada orang mungkin berpikir nanti ya saya pikir-pikir dulu. Memang keselamatan tak bisa dipaksa. Kita tak bisa paksa. Kamu harus percaya sekarang ya. Tapi kamu sendiri harus berpikir bahwa keselamatan mungkin tak datang besok. Siapa yang tahu kamu masih hidup besok atau enggak? Kita tak ada yang tahu kapan nyawa kita berakhir. Hanya Tuhan yang tahu. Dan kalau kita mati di luar Tuhan Yesus, tidak percaya kepada Tuhan Yesus, maka kamu akan mengalami kebinasaan yang luar biasa yang tidak akan bisa diakhiri. Neraka dan sorga adalah tempat yang abadi. Abadi dalam kebahagiaan di sorga bersama Tuhan dan abadi dalam penyiksaan di neraka. Sekali kamu masuk di salah satu tempat ini, kamu tak bisa pindah loh. Tak bisa kamu masuk neraka 1000 tahun setelah itu selesai hukuman kamu pindah ke sorga. Tak ada seperti itu. Disitulah kamu selamanya. Jadi jangan salah masuk. Jangan salah masuk. Kalau kamu ujian di sekolah, salah masuk ruangan, sorry ya, kamu masih bisa keluar kan? Cari ruangan lain. Kalau ini tak bisa. Tak ada cerita seperti itu. Masuk situ sudah binasa di situ selamanya. Jadi hari ini adalah hari untuk menerima keselamatan. Sudah percayakah kamu kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh? Siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh? Tak usah lihat temanmu, lihat dirimu sendiri. Sungguh-sungguh percaya. Puji Tuhan ya. Dan kesungguhan itu harus dilihat dari cara hidup kamu. Rajin ibadah itu bukti bahwa kamu sungguh-sungguh percaya Tuhan. Kalau kamu malas-malasan ibadah sesuai mood, ada orang kemarin dikunjungi dari gereja. Kok kamu nggak ke gereja? Iya, saya datang ke gereja kalau saya lagi senang aja. Loh, gitu loh ngomongnya. Kalau saya lagi senang, saya mau ke gereja. Saya nggak mau dipaksa. Percuma kan kalau saya datang ke gereja dipaksa, disuruh-suruh. Memang benar percuma, tapi bukan itu jadi alasan kamu. Masa gara-gara kamu senang baru kamu ke gereja? Kalau kamu berdoa lagi susah, Tuhan bilang, saya jawab doa kamu kalau saya lagi senang aja. Bagaimana? Tak bisa ya seperti itu. Kamu harus bersyukur kepada Tuhan senantiasa. Bahkan dengan ibadah setiap hari pun, belum cukup menunjukkan rasa terima kasih kita akan keselamatan yang Tuhan berikan. Benar tidak? Ini hanya sekali seminggu, dan kamu bilang, hanya pas saya senang saya mau datang. Kamu sungguh-sungguh Kristen enggak? Bisakah kita bilang seperti itu? Dia bilang begitu sama Lause loh. Baru beberapa hari lalu sama Lause Maritus. Ngomongnya begitu. Saya tak ikut waktu itu. Saya mendidih darah saya dengar seperti itu. Kalau saya senang aja saya baru ke gereja Lause. Saya jangan dipaksa ke gereja. Muda-mudi loh itu. Bukan anak remaja, muda-mudi. Sudah besar. Sudah bisa ambil keputusan.
Bisakah kamu bilang seperti itu? Tuhan sudah mati di kayu salib untuk dosa-dosa kamu. Kamu nggak lagi di neraka tapi di sorga. Dan sekarang kamu bilang, saya kalau datang ke gereja kalau saya senang aja. Jangan-jangan kamu nggak percaya Tuhan. Selidiki hati kamu. Ya. Kalau kamu mengasihi Tuhan, kamu akan datang dengan sukacita. Tak perlu disuruh, kamu akan datang ke rumah Tuhan dengan senang hati. Tanda orang percaya adalah ada sukacita datang beribadah kepada Tuhan. Ya ada kalanya kita malas ya. Lalu saya juga akui kadang-kadang kita capek, malas. Kadang pengen sendiri. Tapi itu nggak akan terus-menerus begitu. Akan ada waktunya, saya salah. Saya kembali kepada Tuhan bertobat. Kalau terus-menerus malas, tak ada niat ke gereja, tak ada mood sama sekali, selidiki hatimu. Tuhan, saya percaya kepada Tuhan tidak dengan sungguh-sungguh. Nah, jadi tunjukkan dengan perbuatan ya, ibadah dengan teratur, anak-anak remaja juga ya, ikuti persekutuan remaja. Tanda kamu mengasihi Tuhan. Buktikan. Kamu tak bisa tunjukkan rasa terima kasih kepada Tuhan dengan cara lain. Hanya ibadah, doa. Doa termasuk ibadah. Kasih persembahan pun termasuk ibadah. Semua itu dalam satu ibadah yang kita tunjukkan kepada Tuhan. Tak cukup dengan bibir lah bilang makasih, tapi kamu tak tunjukkan dengan perbuatan. Oke ya? Jadi rajin ibadah kepada Tuhan. Nah kiranya Tuhan menolong kita, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Sungguh kami percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang telah dijanjikan. Dan Dia menggenapi setiap nubuatan dari Mesias dengan sempurna. Dia adalah Mesias yang diurapi, yang dipilih untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa-dosa mereka. Bantu kami ya Bapa untuk sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat pribadi kami. Bukan hanya juru selamat dunia. Tapi kami adalah anak-anak Tuhan Yesus. Bantu kami untuk hidup dalam kebenaran, khususnya dalam ibadah. Biarlah kami beribadah kepada Tuhan dengan penuh sukacita, dengan penuh iman senantiasa. Ampuni kami Bapa dari segala dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke.